Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezida Mayanti. Saya peserta pelatihan CPNS 2026 Angkatan 12 BBPK Makassar. Saya dari RSUP Jayapura. Saya berasal dari kelompok 1 pada Anggida 1 Latsar pada kali ini. Pada video kali ini, saya akan membacakan hasil rangkuman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke, langsung saja. Pada bagian bab 1 ada pendahuluan. Modul ini disusun untuk membekali calon pegawai negeri sipil atau CPNS agar memiliki pemahaman mendalam tentang wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. Tujuannya adalah mencetak ASN yang profesional, bebas intervensi politik, bersih dari KKN, serta mampu menjadi perekat persatuan bangsa demi mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945. Bagian bab kedua, wawasan kebangsaan. Sejarah pergerakan kebangsaan. Sejarah kebangsaan Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan bersama atau konsensus pada pendiri bangsa, bukan kekuasaan suatu golongan. Titik penting sejarah meliputi: yang pertama, Kebangkitan Nasional 20 Mei tahun 1908. Berdirinya Budi Utomo, organisasi modern pertama yang memicu kesadaran nasional. Yang kedua, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II melahirkan ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Di sini lagu Indonesia Raya pertama kali kita dengarkan. Yang ketiga, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Puncak perjuangan bangsa melepaskan diri dari penjajahan. Pengertian wawasan kebangsaan itu sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nasional karakter dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ada 4 konsensus dasar atau pilar utama dalam menyangga kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara, dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan konstitusi negara. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan persatuan dalam keberagaman berbeda-beda tetap satu. Yang keempat, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bentuk final negara yang meliputi seluruh tumpah darah Indonesia. Simbol kedaulatan negara yang pertama, bendera sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara, Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Oke, kita masuk ke bab yang ketiga, nilai-nilai bela negara. 1. Sejarah bela negara. Hari Bela Negara diperingati setiap tanggal 19 Desember, merujuk pada peristiwa agresi militer Belanda II tahun 1948 dan pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi oleh Mr. Syafruddin, Prawira Negara. Peristiwa ini menunjukkan tekad mempertahankan eksistensi negara meski pemimpin pusat ditawan. Yang kedua, pengertian bela negara itu sendiri. Pengertiannya adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara, baik perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI. Aktualisasi bagi ASN. ASN harus mengimplementasikan nilai bela negara melalui profesionalisme, pelayanan publik yang jujur dan tanggap, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Bab keempat,
Sistem Administrasi NKRI atau SAN-KRI. Yang pertama, perspektif sejarah dan makna kesatuan. Sistem administrasi negara Indonesia mengalami dinamika dari penjajahan kemerdekaan RIS Serikat hingga kembali ke negara kesatuan. Makna kesatuan yaitu meliputi kesatuan psikologis atau perasa senasib, politis atau kedaulatan, geografis atau wawasan Nusantara dan deklarasi Juanda, dan kesatuan visi pembangunan. Landasan SAN-KRI. Landasan IDIL atau Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang 945, peran ASN dan SAN-KRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN memiliki 3 fungsi. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik atau melakukan kebijakan yang dibuat oleh pejabat. Pembina kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas, serta yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Baiklah, kesimpulannya yaitu modul ini menekankan bahwa ASN tidak hanya bekerja sebagai aparatur administratif, tetapi juga garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa melalui pemahaman wawasan kebangsaan yang utuh dan implementasi nilai-nilai bela negara dalam tugas sehari-hari. Nah, baiklah, sekian dari rangkuman ringkasan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara kali ini. Ditunggu video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.